Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sistem klarifikasi sentimen terhadap review film dari dataset IMDb menggunakan pendekatan word embedding, doc to fact, dan algoritma logistic regression. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan NLP atau machine learning, khususnya dalam analisis sentimen, di video ini cocok banget buat kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke implementasinya. Klarifikasi sentimen review film IMDb dengan word embedding doc to fact. Langkah pertama adalah melakukan import terhadap seluruh library yang dibutuhkan. Kita menggunakan pandas dan numpy untuk memanipulasi data, gensim untuk membuat dan melatih model doc to fact, sklearn untuk split data, pelatihan model klarifikasi, serta evaluasi. Terakhir, kita pakai joblib untuk menyimpan model yang sudah dilatih agar bisa digunakan kembali tanpa perlu retrain. Setelah semua library siap, kita lanjut ke tahap preparation atau ke tahap 2 ini. Di sini kita ambil file CSV yang berisi data review film dan label sentimennya. Dataset ini berisi dua kolom penting, teks dan label. Teks ini seperti komentar yang kita review, dan label ini adalah komentar positif atau negatif. Di sini berisikan numerik, yaitu 0 adalah negatif dan 1 adalah positif. Kita pastikan hanya dua kolom ini yang digunakan dan simpan ulang ke folder data, lalu prepare sebagai IMD clean CSV. Tujuannya adalah menyusun data yang siap digunakan pada proses berikutnya. Fungsi Python-nya kira-kira seperti ini. Setelah ini, data siap digunakan untuk pelatihan model. Masuk ke tahap 3, pelatihan model doc to fact dan logistic regression. Di tahap ini, kita masuk ke bagian inti dari proyek, melatih model embedding dan klarifikasi. Pertama, kita ubah setiap review menjadi format tag dokumen, yaitu format yang disukai oleh model doc to fact. Setiap dokumen diberi tag unik agar model tahu mana vektor yang mempresentasikan dokumen tersebut. Kemudian, kita inisialisasi dan latih model doc to fact. Parameternya seperti vector size, windows, dan epoch. Kita atur agar hasil embedding cukup representatif terhadap konteks dalam review. Setelah model selesai dilatih, kita simpan ke disk untuk digunakan nanti saat inferensi. Selanjutnya, kita ambil representasi vektor dari setiap review menggunakan infer vektor dan gunakan sebagai fitur input ke model logic regression. Ini model klarifikasi sederhana namun cukup efektif untuk tugas binary clarification seperti ini. Setelah model klarifikasi dilatih, kita simpan juga dengan joblib dump. Lalu di sini juga kita perlu mengevaluasi model. Saat proses pelatihan selesai, kita lakukan evaluasi performa. Hasilnya cukup memuaskan di sini. Ini adalah hasilnya, outputnya. Akurasi modelnya adalah 0,8180. Artinya, dari 1000 review film, sekitar 881 diantaranya berhasil diklarifikasikan dengan benar. Lalu kita mendapatkan clarification report seperti class precision, recall, advanced score, support. Di sini kelas negatif, precisionnya 0,81, positifnya 0,83, lalu negatif recallnya 0,83, positifnya 0,80, advanced score-nya 0,82, dan positifnya 0,81. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup seimbang dalam mengenali dua kelas, positif dan negatif, tidak terlalu condong ke satu sisi, dan advanced score-nya pun stabil. Lalu di sini masuk ke bagian 4 adalah testing satu review atau memprediksi manual. Setelah model jadi, kita coba tes manual dengan satu review yang belum pernah dilihat model sebelumnya.
Di sini saya mengetes teks yang ada pada datasetnya. I saw this film on this September. Model ini memprediksi bahwa review ini adalah positif dengan confidence sekitar 60%. Artinya, walaupun tidak yakin, model tetap mengarahkan ke sentimen positif. Ini menunjukkan bahwa Doc2Fact mampu menangkap konteks positif dari narasi yang tidak eksplisit menyebutkan kata-kata baik atau hebat. Nah, di sini si I saw this film on September ini prediksinya adalah 1, berarti komentarnya adalah positif karena 1 itu adalah positif dan 0 itu adalah negatif. Lalu kita masuk ke tahap 5 adalah tes fungsi prediksi otomatis atau menguji konsistensi model. Sebagai langkah validasi tambahan, kita coba ambil salah satu review dari dataset untuk memastikan proses inferensi tetap konsisten. Reviewnya contohnya seperti ini. I always wrote this series of us being a complete stink fest because Jim bla bla bla. Model ini memprediksi dengan benar bahwa review ini adalah negatif. Sesuai label aslinya, labelnya adalah 0 di sini. Berbeda dengan yang tadi saya masukkan secara manual, I saw this film on September ini adalah positif dengan numerik 1. Ini membuktikan bahwa alur model dari loading, transformasi vektor, hingga prediksi berjalan lancar dan akurat. Kesimpulannya, dengan menggabungkan Doc2Fact dan logistic regression, kita berhasil membangun sistem klarifikasi sentimen yang cukup akurat dan stabil. Meskipun metode ini relatif sederhana dibandingkan deep learning, hasil yang didapat cukup memuaskan dengan akurasi 81,8%. Model ini cocok sebagai baseline atau titik awal bagi proyek-proyek NLP skala kecil hingga menengah, terutama yang berfokus pada analisis opini atau review pelanggan. Keunggulan utama penekat ini adalah kesederhanaan dan efisiensi waktu pelatihan dibandingkan model besar seperti BERT. Jika kalian masih bingung dengan penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi, sini saya sudah membuat artikel sederhana klarifikasi sentimen review film IMDb Word Embed Doc2Fact. Bisa kalian baca-baca di sini. Dan sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya Raya Ivan pamit undur diri. Terima kasih.